Selamat malam, terima kasih buat Mas Adi dan Kak Andreas untuk kehadirannya saat ini. Sebelum kita mulai, mungkin kita bisa memperkenalkan diri dulu gitu. Nah, mungkin kita saling memperkenalkan ya. Jadi kalau Kak Andreas kenal Mas Adi seperti apa, nanti Mas Adi kenal saya seperti apa, dan saya kenal Mas Andreas seperti apa. Boleh gitu dulu ya. Silahkan mulai dari Mas Adi. Baik, terima kasih Mbak Inter. Malam teman-teman semua, terima kasih sudah berkenan hadir pada malam hari ini di sesi virtual ini. Semoga semuanya dalam kondisi yang baik-baik, relatif secara fisik sehat, kemudian secara mental juga baik, damai, senang hati dengan segala gejolak batinnya ya. Sungguh beruntung bisa hadir di tengah-tengah semuanya, terutama saya berbincang dengan Mbak Intan yang saya kenal. Kami sering sekali membuat sesi-sesi seperti ini virtual beberapa kali di tahun ini. Kemudian join bikin buku bareng yang judulnya Luka Performa Bahagia. Awal kenal Mbak Intan itu berapa tahun yang lalu ya? Agak lupa saya kalau disuruh mikir tahun ya, beberapa tahun lalu. Pertemuan pertama dengan Mbak Intan itu justru di pantai. Seingat saya di Pantai Sanur di Bali. Salah satu yang membuat kami connect itu mungkin di buku Bahagia Dalam Jeda yang saya tulis. Seingat saya sih begitu. Kemudian Ya, Mbak Intan dan saya jatuh cinta dan sama buku saya itu. berkomunikasi. Betul nggak Mbak Intan ya? Iya, Saya iya betul. sepertinya buku itu yang membuat kita berjumpa secara fisik gitu ya di Bali. Kemudian ya pertemuan beberapa kali juga di Bali, dan memang Mbak Intan senang pantai sepertinya. Jadi seingat saya setiap ketemu Mbak Intan itu lebih sering di pantai. Di pantai sampai dengan suara ombak dan segala hal yang terkait dengan laut ya. Bikin proyek buku bareng dan luar biasa ya, spiritnya, semangatnya, dedikasinya, komitmennya, dan ya senang lah, senang bisa bisa bertemu, berkawan, seorang yang sangat humble dan punya keceriaan, punya, saya nggak bisa mendeskripsikan ya, tapi adalah orang yang dia luar biasa secara secara bahasa sederhana, luar biasa, gigih, gigih, orang yang di akses bar juga. Saya juga pernah di akses bar di tempat prakteknya waktu itu di Denpasar ya, di Denpasar. Keren Mbak Intan, terima kasih untuk semua pengalaman perjumpaan kita. Mas Andreas, wah Iya, ini amazing. Seorang sahabat, seorang guru. Saya banyak belajar dari Mas Andreas ya. Pertemuan secara fisik selalu memberikan pengalaman batin yang luar biasa bagi saya. Selalu merekah hati saya ketemu Mas Andreas, ketemu istrinya Mas Andreas, ketemu Mbak Winnie ya. Kami, yang saya ingat pertemuannya di tempat makan. Mas Andreas orang yang senang dengan makanan ya, tapi nggak semua makanan. Jadi ada beberapa bentuk yang sepertinya cocok di ya kami juga, saya juga suka makannya. Seingat saya pertemuan pertama itu di tempat makan bebek di Denpasar, di daerah Denpasar juga. Kemudian selanjutnya juga di tempat pizza, seingat saya, mudah-mudahan saya benar. Di tempat pizza beberapa kali, dan luar biasa, pemiliknya juga luar biasa. Saya senang, tapi itu adalah bentuk-bentuk pertemuan. Yang paling merekah itu ada kesesuaian vibrasi, kesesuaian batin dalam menjalin komunikasi relatif maupun absolut ya. Jadi saya nggak bisa banyak berkata tentang Mas Andreas, tapi amazing, beruntung saya dalam hidup ini bisa berjumpa fisik dengan Mas Andreas dan istri.
sungguh berkah luar biasa. Terima kasih. Mungkin itu dari saya, Mbak Intan, Mas Andreas. Ya, makasih Mas Adi. Sebelum kita ke Mas Andreas ya, karena dia akan jadi gong pembukanya. Jadi ketika saya menekuni dunia psikologi, dunia jiwa gitu, tapi ada aspek yang ternyata kosong gitu, yang perlu dilengkapi dari sisi spiritual gitu. Dan Mas Adi membantu saya terkait dengan jeda gitu. Dan juga Mas Andreas itu ngajarin ngegas, tapi memberikan ruang, space yang sangat luas gitu. Jadi adem gitu istilahnya. Ada suatu rasa yang membuat setiap orang itu merasa nyaman walaupun ditegur. Itulah yang akhirnya keluar kata menggugah pada hari ini, menggugah kesadaran sebelum kita memasuki di 2024 gitu. Dan bersama Mbak Winnie, saya suka bagaimana berdua ini cukup cukup mengayomi ya. Jadi kalau misalnya ada bapak, ada ibu itu dapat energinya seperti itu. Kalau Mas Adi sendiri awalnya eh, dari mulai kita berbicara tentang inner child, kita berbicara tentang kesendirian sampai akhirnya menikah dan sekarang giginya lebih bagus karena ditemenin Bu Dokter setiap hari dan diperiksa. Ya, eh, semoga sesi hari ini bisa bermanfaat buat kita. Silakan Mas Andrea. Oke, mungkin Kak Intan dulu ya. Kalau Kak Intan tuh saya pertama kali berjumpa di Bali. Dan Kak Intan punya satu pengembangan hati yang luar biasa. Jadi satu tekad untuk berkembang, tekad untuk membuka hati. Dan dari ketika di Bali dulu dan sekarang, pengembangan hatinya luar biasa. Apa ya, kuat, besar, cepat, dan pakai bahasa yang sesuai itu empowered. Ya. Empowered itu apa ya? Berdaya. Nah, berdaya. Jadi ya itu seperti persamuannya dari Kak Intan sendiri, ruang pulih Mahadaya itu sangat melukiskan semangat Kak Intan itu sendiri. Dan saya sering banget mereferkan klien-klien atau memberi info ke banyak orang soal Kak Intan, terutama yang butuh seperti women empowerment, choice. Jadi bagaimana kita diajak untuk memilih, bagaimana kita diajak untuk berdaya, bagaimana kita diajak untuk apa ya, mengklaim kekuatan dalam hati kita. Dan Kak Intan ini luar biasa membantu banyak orang, kemudian menulis buku dan juga ya berdaya deh. Pokoknya saya yang cocok itu orang-orang yang mau berdaya. Nah, itu Kak Intan itu luar biasa. Nah, kalau Mas Adi, wah itu luar biasa juga. Mas Adi susah berkata-kata. Barusan saya makan, saya juga ngomong sama papa saya, ini kali ini bagus sekali nih. Jadi memang memang bagus sekali karena Mas Adi ini saya ya untuk melukiskan saja kita berjumpa, baru kenal ya pertama kali, belum pernah kenal waktu itu berapa tahun yang lalu. Kemudian kita mengobrol selama 8 jam atau 9 jam. Dan itu tidak mengobrol pribadi. Jadi saya dulu nggak tahu Mas Adi ini orang mana. Saya kira pertamanya orang Jawa atau orang Malang. Dan apa? Ya kita mengobrol 9 jam itu hanya mengobrol soal kesadaran murni. Dan itu 9 jam itu di tempat bebek tadi itu. Dan baru nanti pertemuan kedua ya sedikit-sedikit oh mengenal pribadi. Oh ternyata orang Bali. Ternyata ada ini, ada ini. Dan ya ternyata tapi tetap melengkapi urusan-urusan pribadi itu melengkapi obrolan juga tentang kesadaran murni itu. Dan itu ya itu ngobrol 8 jam soal kesadaran. Gosipnya nggak ada sama sekali. Full ngobrol soal kesadaran itu sangat menarik gitu loh. Karena ya yang nggak biasanya kan nggak begitu ya. Kesadaran ngobrol soal kesadaran. Baru yang ketiga atau yang keempat ya, itu baru saya bertemu.
Mas Adi Prayuda untuk urusan pribadi, yaitu pernikahan. Dan itu pertama kalinya saya ke pernikahan adat Bali. Di situ saya, kalau ini bukan ngobrol karena jagung manten ya, kita ke pernikahan, kita menyelamati, dan wah ya ternyata memang karisma dari Mas Adi ini terpancar meskipun tanpa obrolan, tapi ini adalah non verbal memang. Bli Putu Septian Adi Prayuda begitu luar biasa dan susah dijelaskan, dan setiap kali ulang tahun juga kita menyelamati dengan puisi. Oh ya, salah satu yang luar biasa ini, Mas Adi orangnya puitis, kata-katanya begitu mengalun dan Mm-mm. wah pokoknya susah dijelaskan. Jadi ya saya menyarankan buat teman-teman yang mungkin di sini ada juga teman-teman grup dari Andreas, tolong disimak itu Mas Adi Prayuda, luar biasa, begitu indah. Monggo, selamat menikmati. Gitu. Oke, terima kasih Mas Andreas, Mas Adi. Nah, buat teman-teman di sini, boleh dong kita tuliskan gitu ya, atau kalau yang buka mic juga boleh. Apa sisi daripada diri kita yang kita sukai dan yang nggak kita sukai di 2023? Mungkin seperti itu ya, Mas Adi sama Mas Andreas ya, supaya kita bisa melihat semua yang ada di sini dan bisa menemani tentang menutup tahun gitu. Orang Yang digoreng, kita Pak. sukai dan apa yang kita nggak sukai dari diri kita. Pak, Silahkan, ada yang mau menuliskan atau ada yang mau ini. eh, dan dari Mas Andreas sama Mas Adi juga terkait dengan ini ya, dualitas diri, bagian yang disukai, yang enggak gitu, dan kenapa itu tercipta gitu, dan kenapa itu ada. Silahkan Mas Andreas dulu atau Mas Adi dulu, sambil teman-teman boleh mengetikkan. Nanti kita sama-sama lihat ya, sama-sama mengamati. Oke. Kalau saya mungkin karena saya banyak dapat inspirasi dari macam-macam ya, ajaran Tibet dan lain-lain. Jadi yang disukai dan yang tidak disukai bisa sama. Karena sesuatu energi bisa jadi yang bikin repot, tapi bisa juga yang bikin bagus. Contoh nyatanya adalah kalau saya tuh energi api. Jadi energi apa ya, bahasa Jawa itu ngegas atau semangat ya, energi semangat itu. Itu juga kalau nggak tepat menjadi amarah, menjadi dendam. Tapi apabila tepat dan dirangkul dalam keindahan, dia menjadi semangat dan menjadi api. Itu sih mungkin yang PR saya untuk semakin mengenali api itu dan mentransmutasinya, atau karena api itu sendirinya adalah baik dan semoga bisa menjadi cahaya yang tidak lain ekspresi Tuhan itu sendiri. Api semangat itu berarti ya ngegas, berarti ya maju, yes, hidup itu indah ya, seperti itu. Moga-moga. Ya, Mas Adi silahkan. Kaitannya dengan bagian ya, part-part gitu ya. Kalau saya melihat, kalau energi di dalam diri saya memang lebih dominan air dan tanah. Air itu kadang-kadang ikut panas kalau dekat api. Jadi ya tanah itu juga lembam kan, untuk bersemangat sekali. Yang menggebu-gebu itu memang saya kurang. Saya melihat dunia ini ya as it is. Jadi untuk mau meraih, mau mengapain lagi itu memang saya kurang punya dorongan yang se-energik misalnya Mbak Intan, Mas Andreas itu, walaupun sudah tahu bahwa hidup itu ya ini, tapi betul-betul punya dorongan untuk semangat, untuk memberikan berkah kepada orang lain itu berupa semangat. Kalau saya memang biasa saja, jadi uh, ya memang dorongan alamiah saya begitu. Tetapi setelah berkeluarga, ada ada bauran yang agak berbeda ini, karena memang OD karakteristiknya cukup
cukup beda secara energi. Jadi itu yang membuat saya juga sedikit banyak mengikuti atau terpengaruh dari energi istri saya sendiri, energi OD. Begitu juga OD ya saling mengisi akhirnya. Ada perbedaan karakteristik, dorongan, dorongan. Tapi kesadaran ya tetap melihat ya hidup ini ya seperti apa ada. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Suka dan tidak suka itu saya harus mikirnya agak lama untuk melihat aspek itu. Tetapi mungkin saya bisa jelaskan hal-hal yang sangat dinamis dalam kehidupan saya kaitannya dengan energi. Mungkin itu. Ya, thank you Mas Adi. Eh, Kadang kita melihat semangat itu sebagai api gitu ya. Tapi mungkin tanah dan air gitu kelembutan, makanya bisa tahan 8 jam ngobrol sama Mas Adi gitu. Padahal ada sebuah semangat di situ gitu yang kita rasanya itu berbeda. Hmm. Hmm. Dan mungkin itu juga yang akhirnya mengattract dengan Mbak Ode ya, yang memberikan kayak cerminan baru, sehingga journey sama dirinya juga berproses eh, menjadi menjadi semakin asik gitu. Karena saya menemukan sebuah kalimat gitu ya, yang menarik tentang tahun baru itu adalah evolution is better than revolution. Jadi banyak orang ke tahun baru itu selalu dengan revolusi. Aku mau berubah begini, begini, begini gitu dengan revolusi. Tapi ternyata ada sebuah transformasi yang kita bisa pilih berdasarkan kesadaran kita untuk berevolusi dengan diri kita sendiri. Nah, itu tiba-tiba insight yang saya masuk ketika kita ngomong tentang akhir tahun dan tahun baru. Mungkin Mas Andreas dan Mas Adi bisa menambahkan, menanggapi sambil teman-teman menuliskan yang nanti kita ngobrol sebentar. Ya, menarik sekali Bu. Kan mungkin ini BTW teman-teman jangan terikat kata-kata saya ya. Ini saya kata-katanya hanya membantu. Moga-moga bisa membuat berkah. Eh, Kak Intan tadi bagus tuh. Ada revolusi dan evolusi. Kalau mungkin bahasa saya adalah evolusi yang organik. Ya, jadi evo maksudnya itu sesuatu yang kayak revolusi Prancis, woi gitu, atau sesuatu evolusi yang organik. Nah, jarang orang yang menyoroti tentang evolusi yang organik. Saya juga pengen mengobrol nih dengan Mas Adi Prayuda juga nanti mungkin bisa menanggapi bagaimana kesadaran itu kan kadang orang takut untuk sadar karena kan pasif aja. Jadi kesadaran itu dinilai pasif. Padahal enggak. Begitu kita tuh sadar, ada satu evolusi yang organik. Kalau bahasa Jawa mungkin nerimo ing pandum, menerima segala pemberian. Menerima segala pemberian itu kan kesannya pasif gitu. Padahal enggak ada satu evolusi yang organik. Kalau jadi satu dorongan yang yaitu perubahan yang organik. Jadi kita nggak diem aja, ada satu perubahan organik yang alamiah. Nah, saya juga ingin mengetahui sudut pandang Mas Adi tentang perubahan organik yang alamiah ini gimana menurut Mas Adi. Dan kalau menurut saya ya itu penting, itu yang penting. Kalau tadi Kak Intan revolusi dan evolusi ya saya juga setuju tentang evolusi yang organik itu lebih sustainable, lebih bagus, apa ya, lebih lebih tahan gitu loh daripada sesuatu yang dibuat-buat tapi kemudian tidak kokoh dalam pondasinya. Kira-kira seperti itu. Iya. Oh iya, bagus itu kata yang dipilih sama Mbak Intan, evolusi dan revolusi. Kadang kita melihat evolusi itu kan satu perubahan yang dalam jangka waktu tertentu ya, karena proses adaptasi terhadap kehidupan. Evolusi, berubah. Yang dulu bentuk manusia purba, kemudian sampai manusia yang saat ini itu kan mengalami perubahan-perubahan secara fisik. Perubahan fisik tentu dibutuhkan dalam menjalani kehidupan. Tapi yang paling penting memang revolusi, terutama revolusi batin. Revolusi batin. Karena the real transformation itu terjadi ketika kita
berevolusi, batin kita berevolusi, mengenali kesadaran yang alamiahnya adalah menerima, bukan yang saya menerima ini, tapi memang keluasan lapang yang itu adalah penerimaan, bukan menerima tidak menerima, enggak, bukan sebuah pilihan untuk walaupun menerima berarti ada pilihan untuk tidak menerima, enggak, tapi ya udah sifat alamiahnya itu memang menerima. Jadi penerimaan itu bukan sebuah pilihan, tetapi itu adalah sifat alamiah, seperti kita katakan bahwa sifat alamiahnya air adalah basah. Basah itu bukan pilihannya air, basah adalah alamiahnya dari air. Tapi memang menggunakan bahasa menerima yang ditangkap pikiran, disangkanya menerima itu adalah sesuatu yang dilakukan dan sebuah pilihan selain tidak menerima. Tetapi kalau teman-teman terus concern terhadap transformasi atau revolusi batin ini, tentu akan melewati bilik ya, saya menerima dan tidak menerima, terus saja. Terus mundur. Untuk menemui bahasa mundur pun artinya terus lewati saja. Dorongan menerima tidak menerima, terus lewati saja. Jangan stuck di situ. Itu seperti pintu yang tidak kokoh kok, itu bisa dilewati itu oleh perhatian kita. Sampai nanti kita ketemu sesuatu yang nggak bisa diucapkan, tetapi itu mirip seperti menerima. Mirip, dia tidak salah, tapi kalau diucapkan sebagai bagian dari pembelajaran, itu ada sebuah penerimaan yang alamiah, the nature-nya itu, organiknya itu seperti itu. Bukan yang dibuat-buat. Oh ya, bukan yang punya motif. Saya menerima karena ini, enggak. Saya itu tidak bisa menolak. Saya itu tidak mungkin menolak apa yang keluar dari diri saya, karena seluruh fenomena itu sumbernya hanya kesadaran itu. Jadi tidak mungkin apa yang keluar dari diri saya itu tertolak oleh saya. Untuk berpikir saja itu sudah terlambat. Mudah-mudahan ada yang bisa memahami ini. Sesuatu aja muncul, itu tidak mungkin tidak ada sumber. Kalau kita telusuri, sumbernya itu adalah satu, yang sifat alamiahnya adalah menerima. Apalagi sifat alamiahnya adalah ikhlas. Sifat alamiahnya adalah berserah. Sifat alamiahnya adalah cinta kasih. Ada banyak sekali kata yang bisa kita gunakan untuk dalam proses pembelajaran, dalam proses mengajari pikiran kita supaya dia punya bentuk dulu, supaya dia paham. Kadang-kadang kalau dikasih tahu langsung, kita nangkepnya dengan pikiran butuh bentuk, pikiran butuh kata. Jadi menerima, berserah, ikhlas, bersyukur, cinta kasih, dan lain sebagainya ada sebuah bahasa yang sebenarnya untuk menjelaskan sesuatu yang tak berbentuk, gitu, tak bernama itu. Yang itu adalah esensi kita. Mungkin itu. Ya, silakan Mas Andreas dengan senyumnya. Bolehkah senyumnya diterjemahkan menjadi sebuah kata-kata? Kalau diterjemahkan langsung ya setuju. Karena memang ya itu, saya kalau dengan Mas Adi itu memang Hmm. ya memang itu kesadaran. Kesadaran itu apa sih? Kalau kita lihat ya sekarang siapa siapa yang sadar, apa yang sadar, kita nggak bisa menemukan satu bentuk konkret gitu. Tapi kita kita sadar sekarang dan semua itu lewat-lewat gitu. Semua fenomena lewat, semua fenomena tertampil, terasa, sensasi tubuh juga terasa, suka nggak suka juga terasa, ya semua terasa. Tapi apa basis dari semua rasa itu? Kalau kita, aku basisnya saya, telusuri saya itu siapa, yang merasakan ini siapa. Kalau nggak ketemu bentuknya, itu betul, memang nggak ada bentuknya, tapi ya itulah sadar. Dan gampang sekali, nggak usah masuk gitu, biasa aja, sangat sangat umum, sangat ordinary, sangat sangat apa adanya. Nah itulah kesadaran. Ya, makasih banget. Bentar, saya sambil mute yang ini ya, supaya bisa fokus. Oke, eh, saya coba melihat dulu apakah informasi tadi tersampaikan dengan baik gitu ya. Mungkin karena setiap orang yang berada di sini punya kerangka pikiran dan punya kerangka emosi yang bisa di-sharing. Sehingga ketika di-sharing kita bisa lebih enak untuk mengajak bersama-sama
melihat apa adanya. Jadi saya boleh bacakan beberapa ke Andrea sama Mas Adi. Hmm, yang kurang pas dalam diri saya adalah kekhawatiran, sehingga memunculkan ketakutan yang pas di tahun 2023 dan sebelumnya adalah terlalu ngegas. Ya, buat saya tahun ini yang disuka adalah saya mendapatkan banyak kesempatan untuk belajar mengenai hidup dari orang-orang yang tidak terduga. Yang tidak disuka adalah saya masih belum mampu mengolah banyak gejolak hati serta emosi saya terkait keluarga dan kerabat saya. Yang disukai banyak curiosity, yang tidak disukai pelin-pelan, kurang tegas, ngikut arus aja. Ini ada yang mau tanya, Mas Andreas izin tanya, tahu dari mana ya kalau diri Mas Andreas energi api, terus Mas Adi energi air dan tanah? Maaf, apakah dari zodiak ya? Oke, ada juga yang sedang mengamati dirinya terkait dengan overthinking, anxiety, residu negativity. Eh, Mungkin itu dulu. Baik, kita tanggapi dulu dari Mas Adi sama Mas Andreas, silahkan. Mungkin kalau saya turun satu level dari yang Mas Adi sampaikan. Kalau yang paham langsung, langsung ya udah langsung. Semua ini yang tadi sudah dituliskan, sadari aja juga semua beres. Tapi kalau mungkin turun satu level, boleh kita peluk dua-duanya. Ya, ya itu turun satu level ya. Jadi ada kan saya suka ini, saya nggak suka ini. Tadi sudah pada nulis semuanya. Dua-duanya kita sapa. Sapa kayak sapa tuh kayak halo gitu aja. Kayak ada yang sisi yang saya senang, halo, makasih. Ada sisi yang saya nggak senang, halo, makasih. Nah itu kita sapa. Kita dua-duanya kita gandeng bersama-sama. Itu baik sih menurut saya. Tapi kalau memang mau satu level lebih maju ya udah kita sadari semua merupakan aliran-aliran yang tidak perlu diapa-apakan akan mengalir. Tapi kalau nggak bisa ya tadi kita sapa, kita halo itu cukup oke menurut saya. Mas Adi, silahkan. Iya, karena tadi pertanyaannya suka dan tidak suka ya ada di tataran pikiran, perasaan, dan itu sangat wajar. Kalau kita tanya sama pikiran kita, pasti dia punya sesuatu yang dia sukai, tidak dia sukai, dan itu sangat tergantung pada perjalanan hidup kita dari masa kecil kita sampai di titik ini. Dan sangat wajar sekali punya sesuatu yang kita tidak suka dan suka, sangat wajar. Kemudian perasaan saya nggak senang dengan ini, dengan karakter seperti ini, saya nggak suka makanan seperti ini, dan sangat-sangat wajar lah. Jadi uh, punya itu tentu semua orang punya, selama ada pikiran, ada tubuh gitu kan. Tapi apakah kita hanya sebatas pikiran, apakah kita hanya sebatas tubuh, itu yang menjadi perenungan kita. Kalau kita mau berdiam lama di situ ya silahkan. Tapi konsekuensinya adalah terus dengan segala ombaknya, riak ombaknya, yang menjauh kepada yang tidak suka, kemudian menggenggam kepada yang disukai gitu. Konsekuensinya apa? Kalau terlalu keras genggamannya, sakit tangannya. Kalau terlalu keras juga tolakannya, sakit juga. Artinya penderitaan menjadi satu konsekuensi yang tidak bisa dihindari bila kita berdiam terlalu melekat terhadap konteksnya adalah pikiran, perasaan, dan tubuh gitu. Sehingga bagi yang sudah bosan dengan penderitaan atau gimana sih caranya keluar dari jeratan penderitaan adalah terus menelusuri esensi diri kita yang melampaui pikiran tubuh itu tadi. Kemudian, apakah nanti kalau kita menelusuri itu, kita nggak lagi pikiran? Nah, justru kita menggunakan pikiran tubuh kita itu sebaik mungkin sesuai dengan peran yang kita ambil dalam kehidupan ini. Tapi dorongannya sudah dari kesadaran. Sadar bahwa ada yang disukai dan tidak disukai di ranah tubuh, pikiran, perasaan, tetapi di satu sisi tahu bahwa saya melampaui seluruh rasa suka tidak suka itu. Jadi lebih enteng jalani hidup. Kalau ketemu yang tidak disukai,
tidak terlalu menolak, kalau ketemu yang disukai tidak terlalu menggenggam, in the middle way gitu aja sudah lumayan sengatan penderitaan. Karena mau digenggam sekencang apapun, kalau sesuatu itu harus pergi, dia akan pergi. Mau ditolak sekeras apapun, sesuatu itu harus datang, dia akan datang. Jadi gitulah. Ya, kamu di Filipina. Oke, menarik sekali ya. Masih ke esensi Mas Adi yang tadi bilang menerima ya. Dan seberapa banyak energi di balik kita menyadari suka dan tidak suka itu gitu. Apakah itu energi merawat atau itu energi eh, membenci? Jadi kadang di dalam diri kita itu eh, merupakan cermin-cermin dari orang di sekitar kita, entah yang membesarkan, entah ini gitu, yang kita tuh sangat cerdas ya. Yang kita pikir itu kita, padahal itu bukan kita, gitu. Eh, ini yang saya temukan juga terkait dengan dunia kesadaran dan isu-isu terkait dengan psikologi ya. Saya pikir kasus-kasus kayak depresi, anxiety gitu, itu sebetulnya adalah vibrasi yang kita rasakan dan kita pikir punya kita gitu. Kayak misalnya kita mau masuk ruangan dan ruang itu ada kemarahan dan sebagainya, kita pasti langsung kok kerasa marah gitu. Ini yang lihat ya kayak overthinking, anxiety gitu, negativity gitu. Dan ketika kita memberikan jarak, ini yang saya diajari Mas Andreas gitu. Ketika kita memberikan jarak gitu, kita tidak tidak melekati itu dan mengira itu adalah semua kita gitu. Itu adalah kita gitu. Jadi yang disukai dan tidak disukai itu sebetulnya adalah kumpulan-kumpulan rasa, pikiran yang tersebar luas di alam ini gitu. Dan seberapa kita menyadari bahwa ketika kita merawat semua rasa itu, eh, kayak perasaan dirawat ya. Mungkin saya kalau mau memberikan contoh itu mawar dengan durinya. Kalau kita membenci duri itu dan kita fokus ke duri itu, gitu kita nggak pernah lihat mawar itu diciptakan dengan duri supaya dia nggak gampang dipetik, misalnya seperti itu. Mungkin itu. Dan saya terusik juga gitu tentang mengenali diri. Nah, Mas Adi sama Mas Andreas kok bisa tahu, oh saya lebih tanah, air. Kalau ini api itu taunya dari mana mengenali diri? Apakah Sudia? Oke, oke. Mungkin, mungkin untuk menjembatani pertanyaan-pertanyaan Kak Intan dengan Mas Adi, ini bagus sekali. Kita bisa melihat bahwa semua ini interaksi data. Jadi ya, kita kan biasa mengira ini adalah aku. Oh, ini aku, tubuh ini aku gitu. Tapi boleh nggak kita lihat sekarang itu adalah interaksi data. Oh, ini kepala ini data. Data itu artinya apa? Informasi. Oh, data ada pakaian. Kita kasih nama pakaian, mulut ya, tapi pikiran, perasaan ini semua adalah interaksi data. Dan semua nyambung ke Kak Intan. Oh, kita masuk ruangan, terasa ini. Itulah semua interaksi data. Data yang dinamakan internal, data yang dinamakan eksternal, tapi sebenarnya itu nggak, nggak usah kita patok gitu. Ya pokoknya interaksi data aja. Interaksi sebab akibat yang saling bergantungan. Jadi ada sebab akibat yang ya kalau saya misalnya mengkageti teman-teman semua di sini dengan 3, 2, 1 kopi apa teh? Nah, di sini teman-teman akan menjawab, ada yang menjawab kopi, yang cowok-cowok mungkin, ada yang menjawab teh. Nah, itu ada interaksi data. Kalau saya ngomong pakai bahasa Zimbabwe, itu tidak akan keluar data di dalam omongan kita itu. Dan oke, kita lihat semua interaksi data. Dan sebenarnya kayak tadi ya, oh Andreas ada semangat, ada api, Mas Adi ada mengalir, puitis. Itu data, data yang bisa kita rasakan secara langsung maupun tidak langsung. Kalau secara langsung berarti kita rasain aja langsung, itu bisa kerasa. Kalau secara tidak langsung ya dilihat tanda-tandanya. Bagaimana Mas Adi menulis kata-kata. Nah, itu secara tidak langsung kita lihat tanda-tandanya. Dan itu semua adalah data. Nah, nyambung ke yang Mas Adi. Mas Adi ini dan saya juga sebenarnya hobinya adalah kesadaran murni itu.
Kalau nyambung ke yang Mas Adi, bagaimana kalau semua data-data itu kita biarkan? Ya udah, semua data ya udah. Pikiran, perasaan, perhatian, semuanya oke lah. Ya udah. Siapa ya? Apa ya esensi semua data itu? Kita nggak mau mencari apa gitu. Enggak. Itu sudah ada di saat ini. Apa ya esensi esensi semua data itu? Udah, kemudian sadar aja. Dan biarin aja, relax dalam kesadaran itu. Nah, itulah nanti lebih dekat dengan apa yang Mas Adi sampaikan. Jadi ya, moga-moga itu menjawab juga dan bahwa api air itu adalah interaksi data juga yang bisa kita rasakan langsung mau. Terus ya, Mas Andreas ya. Iya, Ya, oke. koneksi mungkin ya. Iya, Iya. boleh dilanjutkan, Mas Adi. Oke. Daripada tahunya ya secara sederhananya ini pengukuran yang tidak akurat-akurat banget. Artinya di alam ini kan ada unsur-unsur seperti air, kemudian api, tanah, udara, dan lain sebagainya. Kadang-kadang ketemu sama komponen serupa biasanya kita nyaman. Saya suka memang dengan nuansa-nuansa air, senang dengan gemericik-gemericik air. Ya, jadi ada kedekatan dengan unsur tertentu. Tapi itu tentu di ranah di level fisik ya, di level komponen-komponen penyusun alam semesta yang terpanca indera, yang terlihat. Di luar itu semua tentu kita adalah kesadaran tunggal itu tadi, yang tidak punya bentuk, tidak punya komponen, seluruh komponen yang muncul dari. Jadi teman-teman bisa lihat saja saya karakternya seperti apa, yang berapi-api, bersemangat, itu selalu termotivasi untuk melakukan sesuatu yang baru, mungkin itu persis dengan Mas Andreas. Kalau mengalir gitu, senang sekali dengan air, suara gemericik air, ya berarti ada potensi dekat dengan unsur-unsur yang air. Atau tanah biasanya males banget bergerak, itu tanah biasanya ya orangnya agak lambat tetapi menjejak gitu. Ya hal-hal seperti itu sebenarnya bisa kita asosiasikan. Mungkin itu tambahan dari saya. Iya, jadi sebuah perjalanan untuk mengenali bagaimana kita berespon ya, atau bagaimana kita tadi ya memunculkan gelombang. Dan ketika kita mengenali diri kita bisa mengkategorikan, mungkin kategori-kategori yang tadi katanya tidak akurat gitu, itu jadi sesuatu kayak semacam simbol-simbol, mungkin lebih tepatnya seperti itu. Karena tak kenal maka tak sayang kan istilahnya. Jadi seberapa kita mengizinkan menggunakan apapun untuk mengenali diri kita, termasuk dengan segala eh, polemiknya gitu, yang bisa dibilang dan seberapa banyak dengan perubahannya gitu. Jadi contohnya kalau Mas Adi bilang saya sukanya laut karena selalu kalau ketemu dengan laut gitu, tapi ternyata setahun ini saya suka dengan gunung dan air terjun karena pindah ke Ubud gitu. Dan dan awal-awalnya cukup kaget gitu ya karena ketika kita ini di laut itu semuanya panas, semuanya ini gitu. Dan ketika pindah ke Ubud itu ternyata tembok-tembok pada shift lebih dingin gitu dan tapi mau taruh apapun tumbuhan atau biji itu selalu tumbuh dengan sangat bagus. Makanya di daerah Ubud pun dipakai untuk healing ya, nurturing gitu karena dekat dengan alam dan eh, bagaimana makanan itu menjadi sumber energi di sini untuk pemulihan gitu. Yang yang bisa kita sadari adalah seberapa kita melihat evolusi diri kita dan seberapa kita berdekatan atau mungkin berjarak ya dengan segala emosi yang sebetulnya itu bukan kita ya. Di sini saya lanjutkan ya. Hmm,
Saya bersyukur tahun ini makin banyak praktisi bars. Oke, saya lebih mengenal diri dan kesadaran. Yang bikin gemes tahun ini adalah saya masih belum bisa ikut kelas bars. Oke, it's okay gitu. Banyak modalitas yang bisa membantu untuk mengamati dan melepaskan. Intinya adalah seperti itu. Dan itu tidak satu-satunya gitu. Jadi misalnya kita akan ditemukan dengan cara yang mudah, kita akan bertemu dengan guru yang sesuai, dan kalau memang itu menjadi bagiannya yang kayak Mas Adi bilang, menerima. Toto itu juga mudah kok gitu. Ya, yang dari eh, Andreas Hirmono ya, Pak. Atau ini yang saya suka masih diberi kesempatan untuk semesta untuk belajar berkesadaran. Yang tidak saya suka sifat emosi pemarah. Oke, yang disuka bertambah banyak pertemanan yang satu frekuensi, menjadi support system yang lebih positif untuk perluasan evolusi kesadaran. Yang kurang disuka realita hidup yang seolah masih mandek, belum bisa mencapai aktualisasi diri yang lebih baik. Nah, saya suka untuk ngobrol tentang kemarahan, ya, yang tadi saya dapat di sini, dan mandek gitu. Sebetulnya siapa siapa yang membuat diri kita mandek gitu ya, dan apa yang apa yang apa yang perlu kita temukan di sini. Silahkan Mas Adi dan Mas Andreas. Kemarahan ya. Oke. Intinya kalau pendek itu kemarahan itu kan ada sesuatu yang mau kita capai atau kita harapkan, kemudian ada yang menghalangi dan kita kayak apa nggak terima gitu, kayak mau kita ingin menghancurkan atau ingin mencuekin. Ada dua tipe, menghancurkan atau ingin mencueki si halangan kita itu. Nah itu kita namakan ada kemarahan. Ada satu kayak misalnya saya kakinya sakit, saya nggak pengen kakinya sakit. Nah itu kayak ada satu kemarahan. Nah ketika kita menghandle kemarahan ini ada dua cara. Cara ada dua tipe orang ya. Pertama-tama adalah kita cenderung menyapa kemarahan ini, kita masuk ke dalamnya, masuk ke jantungnya dan merasakan kasih sayang atau kebebasan di situ. Kita sapa, kita masuk ke sana. Tapi tidak hanyut ya. Kita rasakan, tapi kita buka di dalam marah itu. Kayak, halo marah, apa kabar? Atau yang tipe satunya lagi adalah menyadari bahwa itu kepalsuan gitu. Kita sadar bahwa, wah ini palsu ini. Kita marah ke sesuatu yang sebenarnya tidak tepat. Aku bukan kemarahan ini. Kita ambil jeda, kemudian kita ambil jarak. Dan kalau istilah saya adalah menemukan langit di tengah-tengah awan atau menemukan langit di balik awan. Dan ya dua-duanya ini baik, tergantung situasi dan macam-macam kondisi pribadi. Tapi ya marah itu jangan ditekan, jangan dilawan, tapi jangan juga diikuti. Ya tadi ada dua cara yang baik dan atau pakai modalitas apapun yang intinya adalah itu. Kita merawat dengan masuk ke dalam marah, dengan rasa, atau kita melihat kepalsuan amarah itu dan ambil jarak. Kira-kira seperti itu. Mas Adi. Terdengar, Mbak Ina? Ya, sip. Oke, iya. Em, ya seperti apa yang dikatakan Mas Andreas ya, itu cara yang kaitannya dengan marah. Kita betul-betul masuk atau kita sadari bahwa kemarin itu kepalsuan. Mungkin saya sifatnya hanya menambahkan, saya sepakat dengan apa yang disampaikan Mas Andreas karena itu juga yang saya lakukan ketika kemarahan muncul. Kalau kesadaran saya cukup baik pada saat kemarahan muncul itu saya bisa dekati. Tapi kalau kalau dalam kondisi fisik yang tidak enak, saya hanya sadari aja, oh, ada kemarahan. Ada kayak sengatan-sengatan. Tapi ini bisa menjadi metode tambahan bagi teman-teman yang mau bagaimana berelasi dengan kemarahan itu tanpa kita harus menekannya, tanpa kita menekuk-nekuk, mencoba mengubah ini menjadi keramahan dan lain-lain. Yaitu
Sebuah pertanyaan sebenarnya, sebuah pertanyaan yang seperti siapa yang marah? Pertanyaan siapa yang marah itu jauh lebih produktif dibandingkan menanyakan kenapa saya marah. Kalau kenapa saya marah, nanti pikiran yang mencari alasannya. Kita bergelut lagi dengan argumentasi saya benar, dia salah, keadaan harusnya tidak seperti ini. Pertanyaan mengapa seringkali memang menciptakan dinamika pikiran dan kita tersesat pada begitu banyak pilihan yang disajikan oleh pikiran. Tetapi ketika pertanyaan adalah siapa yang marah, itu pikiran bingung pasti akan menjawab siapa yang marah ya. Kemudian perhatian akan pelan-pelan mencari, dia scanning, ada nggak sosok di dalam diri saya yang marah. Kalau dicari begitu, nanti nggak akan ketemu, nggak akan ada sosok yang sedang marah itu nggak. Yang ada hanya kontraksi-kontraksi emosi yang sedang hadir aja. Tapi tidak ada sosok yang solid gitu. Seorang Adi Prayudha yang lagi marah, ada soul-nya Adi Prayudha lagi marah, enggak. Kalau betul-betul ditelusuri itu hanya ada kontraksi marah dengan suhu tertentu, tekstur tertentu, dan ada narasi-narasi yang disusun oleh pikiran gitu. Jadi emosi itu kan komponennya narasi pikiran sama sensasi tubuh. Dengan pertanyaan siapa yang marah itu pecah nanti pasti. Tapi teman-teman tekun aja, setiap marah itu siapa yang marah. Jadi pikiran punya kerjaan baru, bukan menyusun argumentasi, tetapi dia melihat ke dalam siapa yang marah. Ya dia scanning. Nanti dia ketika menemui kekosongan, dia pasti akan terurai secara pelan-pelan. Ini tuh, Mbak Intan, Mas Andre. Setuju. Ya, kalau saya menyukai dengan pertanyaan bagaimana marahnya gitu. Karena itu akan membuat kita menyadari sebetulnya ada power di balik kemarahan. Eh, Cuman kemarahan itu tidak pernah mendapatkan ruang. Sehingga ada orang yang marah, dia cuma diam dan dia melakukan perubahan. Eh, Misalnya mengganti sebuah peraturan. Ada yang marah mecahin piring gitu kan. Ada yang marah eh, eh, banyak macam kemarahan. Ketika kita menyadari bagaimana marahnya, sebetulnya apa yang mau disampaikan dari pesan di balik marah. Selama kita belum memahami pesannya, dia akan terus menjadi suatu gelombang-gelombang untuk mengajak bicara kita gitu. Dan semakin kita tolak, semakin kita haramkan gitu ya. Kadang-kadang nggak boleh marah ini gitu. Dia akan semakin memberikan pesan-pesan terus gitu. Dan ketika kita mengizinkan untuk eh, memilih melihat diri kita dalam kemarahan itu ya mungkin kita bisa memilih marah yang bagaimana. Mungkin kalau saya itu sih. Nah, sekarang kita ngomong tentang mandek gitu. Nah, ternyata di 2023 ini saya mandek gitu, nggak tahu gimana gitu. Nah, itu gimana Mas Andreas sama Mas Adi? Tipsnya untuk menjalankan diri yang mandek dan apakah yang mandek ini, siapakah dia? Oh, diri yang mandek ya, Mbak Intan. Mohon maaf tadi saya ini keluar sebentar karena Odi baru selesai. Saya sedang live di klinik. Odi baru selesai Oh, praktek, jadi oke. saya bicara sebentar. Tentang diri yang mandek, itu seperti ada yang nahan gitu ya, seperti terbentur Iya, sesuatu. Oh ya, ya ya. Oh, yang kurang disukai adalah realita hidup yang seolah masih mandek, belum bisa mencapai aktualisasi diri yang lebih baik. oh ya, oke. Em, itu jelas adalah bentuk ya. Itu mandek itu kan ada benturan ya, ada bentuk satu ketemu bentuk yang lain, ada bentuk ya. Kalau kita hidup kalau kita hidup berbasis dominannya adalah tubuh, tubuh kalau jalan ada tembok kan pasti nggak bisa lanjut gitu, atau ada pagar, ada penghalang pasti nggak bisa lanjut. Tapi bentuk ketemu bentuk, ya. Padat ketemu padat gitu. Itu tidak terjadi dalam realitas fisik, tetapi dalam realitas mental juga. Pikiran itu dikategorikan juga bentuk, ada bentuknya dia, berbentuk. Kemudian ketemu sama bentuk yang lain, jadi seperti ada benturan gitu. Pengennya ke sini, tetapi kok ada yang kayak seolah-olah menghalangi. Bahkan kalau kita bilang di tataran energi juga masih bentuk sebenarnya.
seperti ada yang menghalangi nih. Kok nggak bisa ya, kayak ada yang menghambat secara energetik kah atau apa dan lain sebagainya. Memang kalau perhatian kita berada pada dimensi-dimensi itu, rasa mandek, mampet, kurang terbuka dan lain-lain, itu akan sangat sangat banyak istilah yang digunakan untuk itu. Karena semua adalah bentukan-bentukan dan itu konsekuensi dari perhatian yang terlalu menjejak pada aspek bentuk. Nah, sekarang karena sudah ada kata mandek, langsung itu adalah sesuatu fenomena yang perlu disadari. Oh, perhatian saya terlalu mengambil porsi pada bentuk yang lebih dominan, pada aspek bentuknya. Kita kan punya kesadaran objek. Ini kita bedakan dua aja. Kesadaran objek, tubuh, fisik, dan segala sesuatu yang sifatnya dualitas. Ada juga kesadaran ruang yang diri kita itu nggak ada bentuknya sebenarnya. Kalau teman-teman berlatih meditasi sederhana, sedikit-sedikit, tapi dalam durasi singkat, tapi sering, teman-teman akan nanti nemui bahwa diri saya ini tidak berbentuk sebenarnya. Nah, kalau teman-teman sering sekali memasuki dimensi ruang, ruang itu mau dipukul aja kita nggak akan kena. Jadi mandek itu karena terlalu banyak perhatian itu pada tubuh, pada pikiran, pada harapan, cita-cita, kenangan itu nanti akan terasa ada benturannya mandek. Pikiran kita ketemu sama pikiran orang lain yang nggak selaras aja mandek. Ketemu sama pikiran atasan yang nggak sesuai, rasanya sempit. Tapi kalau kita coba temui kesadaran kita yang satu lagi, namanya kesadaran ruang, orang mau ngomong apa tentang kita nggak kena. Ada yang mengumpat, nggak kena. Ada yang menghalangi cita-cita kita, nggak kena juga. Kenapa? Karena kita berbasis ruang. Jadi ada kesadaran ruang. Jadi mungkin secara sederhana, kalau terlalu aktif di kesadaran objek, nah, konsekuensinya itu ada mandeknya, ada asik, ada senangnya. Tapi kalau di kesadaran ruang, everything is fine. Semuanya sudah baik sebagaimana adanya. Jadi silakan temui kesadaran ruang sesering mungkin. Biasanya mungkin kalau kita liburan gitu, cuma Sabtu Minggu gitu. Hari aktifnya Senin sampai Jumat. Nah, Senin sampai Jumat ini jadi kayak kesadaran objek, kesadaran ruangnya cuma weekend, Sabtu Minggu. Kalau bisa kesadaran ruangnya lebih lebih sering. Jadi teman-teman ketemu benturannya nggak banyak-banyak. Mungkin itu Mbak Intan, Mas Andres. Ya, sangat setuju dengan Mas Adi ya. Memang kalau melanjutkan buat teman-teman yang ya apapun tipe personalitinya, kesadaran ruang ini juga ada loh di saat ini. Kesadaran ruang itu bukan kita sudah di dalam kesadaran ruang, kita hanya perlu kenali aja. Ya memang kesadaran ruang ini bahwa kita seperti ruang, semua fenomena datang, pergi, muncul, lenyap, dan ya udah apa adanya aja, pendek-pendek aja kayak ingat lagi, nanti hanyut lagi, ingat lagi. Disitulah lama-lama nanti bahkan dalam mandeknya pun kita rasakan ada kesadaran ruang itu. Karena mandek itu kan sensasi yang gini kan, gitu lah. Kalau dirasain kikikikikiknya itu bolong gitu loh, kayak di tengah-tengah tuh ternyata bolong. Dan ternyata bolong itu udah kita beristirahat di ternyata bolong itu. Dan pada perilakunya kita nanti akan terdorong untuk mungkin tunggu dulu, mungkin kita bereksperimen, mungkin kita terdorong untuk belok kiri, belok kanan itu secara alamiah aja. Tapi penting banget apa yang disampaikan Mas Adi itu kita dalam kesadaran ruang, kesadaran apa adanya yang set, nanti akan lebih mudah mengenali jalan keluarnya itu. Kira-kira gitu. Iya, yang saya pelajari gitu ya di Access Consciousness di BARS ini adalah tentang energi, ruang, kemungkinan, keajaiban yang kadang kita nggak pertanyakan. Sehingga kita jadi fokusnya ke sudut pandang yang mandek itu. Contoh yang paling gampang adalah COVID. Berapa banyak semuanya tiba-tiba berhenti. Tapi hanya karena COVID, kita jadi semakin sering ini. Saya ketemu Mas Adi memang di pantai, terus kita masih lanjut terus dengan webinar, eh, dengan Mas Andreas juga gitu. Karena yang satu mandek di situ mungkin yang kita bisa bilang
ada satu pintu terbuka, ada satu pintu tertutup, ada pintu-pintu lain yang terbuka gitu. Tapi kita tuh senengnya nungguin di pintu yang tertutup. Dan 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 apa yang sebenarnya kita pilih itu yang akan membantu kita untuk melihat ruang-ruang itu. Kalau pilihnya saya mau ketemu sama Mas Adi dan saya mau ngobrol banyak tentang inner child sama Mas Adi, akhirnya kita udah ruang Zoom. Ya Mas Adi, kita kita nggak nyangka ya kita bisa secepat itu gitu. Eh, waktu itu pada saat itu kita sedang COVID pada ganas-ganasnya ya. Tapi ternyata kita bisa live bersama dengan tokoh-tokoh nasional yang cukup hebat ya Mas Adi. Ada Kak Seto, ada ini dan mereka terbuka memberi secara free gitu. Yang kalau nggak COVID mungkin nggak akan kayak gitu Mas Adi ya. Mereka sibuk dengan cara masing-masing gitu. Nah itu adalah di dalam ruang itu ada kemungkinan, ada keajaiban, ada kesempatan yang kita bisa pertanyakan. Pertanyaannya kita mau bertanya atau kita menutup dengan kesimpulan. Itu yang eh, membawa kita ke sebuah evolusi. Yang kalau suatu perjalanan pun kayak buku saya, jadi buku saya itu Loka Performa Bahagia yang tentang inner child healing itu kira-kira baru mulai 3 tahun yang lalu. Dan dia 3 atau 4 tahun lalu dia cuma 2 sampai 3 bab. Dan akhirnya saya terus bertanya gimana siapa yang anu. Ternyata saya menemukan Mas Adi gitu. Yang tadi siapa yang akan membantu saya untuk terus berjalan. Bagaimana saya terus berjalan. Em, di mana saya bisa menemukan kemungkinan baru gitu. Ketika kita membuka dengan pertanyaan-pertanyaan, ruangnya itu akan kelihatan. Mungkin benarkah Mas Adi sama Mas Andreas tentang ruang ini? Ya, itu benar sekali Mbak Intan. Jadi mandek itu kan sebuah sebuah persepsi sebenarnya. Hanya aja rasa di dalam diri kita. Ini rasanya mandek, pikiran kita seolah-olah buntu, seolah-olah tidak ada kemungkinan lain gitu. Dan cara yang paling sederhana yang sudah dijelaskan Mbak Intan dengan bertanya. Dengan bertanya seperti itu malah membuka tabir-tabir lain yang selama ini mungkin terlewat. Kita nggak sempat lihat karena kita terlalu fokus terhadap pintu yang tertutup itu tadi. Kita paksakan diri kita untuk terus di sana sebenarnya. Jadi dengan membuka ruang, bukan membuka ruang, sebenarnya ruangnya ada. Cuman kita mengarahkan perhatian dengan pertanyaan itu. Memang pikiran kalau dilawan dengan pernyataan dia melawan balik. Tapi kalau ditanya, dia akan membuka sesuatu atau perhatian kita akan kepada arah itu yang sebenarnya ruang itu selalu tersedia. Ya, setuju, setuju, setuju. Gampangnya ini sebenarnya kita kita semua di langit ya. Tapi semua ini seperti ada kontraksi-kontraksi di mana merasa aku adalah tubuh, mampet, dan ini wajar ya, nggak bisa langsung hilang ya. Tapi padahal kita semua ini di langit, tapi ada seperti cekatan-cekatan yang seolah-olah kita tuh lepas hilang dari ruang itu. Kalau pakai bahasa lain, seperti kita itu TV, layar TV itu selalu ada. Tapi kita masuk ke channel-channel itu, channel-channel TV itu, masuk ke saluran-saluran TV itu. Dan bagaimana supaya kita ingat layar TV? Bagaimana supaya kita ingat langit yang selalu ada itu ya? Salah satunya dengan bertanya. Bertanya macam-macam. Mulai dari pertanyaan yang bagaimana ya kemungkinan yang paling alamiah yang mengalir yang bisa terjadi sekarang. Pertanyaan-pertanyaan model gitu sampai pertanyaan-pertanyaan yang lebih to the point lagi seperti Mas Adi sarankan, siapa ya yang mengalami ini? Apa ya yang menyadari semuanya ini? Udah, itu bukan untuk dijawab dengan teori, kita rasakan, kita rileks di situ. Disitulah kita akan mengingat kembali satu keluasan yang tidak berbatas itu. Kira-kira seperti itu. Iya, keindahannya adalah bertanyalah bukan untuk dijawab sekarang gitu kan. Pikiran ini suka menuntut ya, suka kayak memberikan yaitu
ketika nggak dijawab ada something yang eh, akan nggak nyaman gitu. Tapi ketika ada ruang, jadi kita terbiasa bertanya tanpa jawaban. Gitukah Mas Adi? Tadi oh, Kak mic-nya. Iya, jadi kalau kaitannya dengan kesadaran itu pertanyaan-pertanyaan sebenarnya tujuannya untuk mengarahkan perhatian kita kepada esensi batin kita yang adalah seperti ruang. Tapi kalau dikatakan ruang itu juga salah, melampaui ruang, spaceless space, jadi ruang yang tak beruang. Gitu. Kalau teman-teman tahu bahwa diri sedang mandek gitu, ada satu kayak saya kok nggak bisa mencapai aktualisasi diri, kayak ada yang menahan, kayak ada sesuatu hambatan gitu. Ketika teman-teman tahu bahwa oh mandek, teman-teman ada di mana sebenarnya? Kalau mandek itu bisa disadari, yang menyadari mandek juga nggak? Sebenarnya dari pengetahuan tentang mandek saja, itu kita sudah terbebas. Kita memahami bahwa ada yang mandek, yang mengamati mandek itu tidak mandek sebenarnya. Sama seperti marah, ada rasa marah. Kalau kita tahu ada rasa marah, yang tahu ada rasa marah itu marah nggak sebenarnya? Jadi kalau kita sedih, gitu, kita tahu ada perasaan sedih, oh ada kesedihan di dalam diri saya. Nah, yang tahu ada kesedihan di dalam dirinya, sedih nggak? Sebenarnya itu pertanyaan-pertanyaan juga yang nggak perlu dijawab. Jadi yang menyadari rasa sedih, apakah juga sedih? Nah itu kalau dijawab ya atau tidak, malah salah. Ya udah, tinggal dialami, disadari gitu. Jadi bersiap-siaplah bagi teman-teman yang memang concern terhadap kesadaran, mengajukan pertanyaan yang bukan untuk dijawab dengan logika pikiran, ya, tidak, baik, buruk, benar, salah, hitam, putih, surga, neraka, dan sebagainya. Tetapi jawabannya adalah keheningan itu sendiri, yang itu teralami secara natural sebagai esensi diri kita. Jadi sering-seringlah mengajukan pertanyaan yang sifatnya adalah mengajak perhatian kembali kepada sumbernya. Dan itu bisa banyak sekali menyelamatkan guncangan-guncangan batin. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya bukan pada kata-kata, tetapi jawabannya adalah kehadiran yang utuh itu tadi. Mau kayak gimana? Mau sakit hati misalnya. Oh, saya sakit hati. Yang menyadari sakit hati, apakah juga sakit hati? Gitu. Kalau ada ban gembos, yang melihat ban gembos, apakah gembos? Kalau itu sederhananya seperti itu. Gitu. Jadi buatlah fenomena apapun, mau mandek, sedih, marah, benci, dendam, rasa sakit hati dan sebagainya sebagai bagian yang teramati. Kalau kita menyadari yang mengamati tidak tersentuh oleh fenomena itu, seketika itu juga terbebaskan. Oke, di sini juga ada muncul tentang sesuatu yang tidak disukai adalah ketidaksadaran. Nah, ini sisi apa nih, Mas Adi sama Mas Andreas tentang ketidaksadaran dan bagaimana kita berdamai dengan ketidaksadaran kita? Terima kasih. Nggak terima masukan Tuhan. Ya, bagus banget ya. Itu kaitannya pertanyaan ini dengan yang Mas Adi sampaikan. Ya betul. Pertama-tama benar banget apa yang Mas Adi sampaikan bahwa ketika kita menyadari sungai, kita nggak hanyut di sungai. Ketika kita menyadari sungai, kita nggak hanyut di sungai. Ketika kita menyadari ketidaksadaran, kita tidak hanyut dalam ketidaksadaran. Saya ulangi ya kan ini. Ketika kita menyadari ketidaksadaran, kita tuh sadar. Ketika kita menyadari, oh nggak sadar nih. Nah itu sadar gitu loh. Jadi ya ketidaksadaran itu hilangnya bukan dengan bukan dengan kita benci. Aku nggak suka itu tetap ya nggak ngefek gitu loh. Tapi dengan pendek-pendek tapi sering berlatih apa yang Mas Adi sampaikan. Siapa ya yang menyadari semuanya ini? Relax di situ. Pendek-pendek nanti hanyut lagi. Apa ya yang sadar ini? Kalau nggak bisa mencengkeram, udah lepasin aja. Emang itu nggak bisa dicengkeram. Tidak ada bentuknya. Seperti apa ya sadar ini rasanya?
relax saja. Apapun itu biarin aja, relax. Let it be itu udah apa adanya aja, lepasin aja, santai aja. Nggak ada bener salah, biarin aja. Nah itu pendek-pendek tapi sering, itu akan membuat ketidaksadarannya akan makin terkenali. Nanti juga masuk ke hal-hal yang lebih relatif atau duniawi ya, misalnya, oh kenapa saya gini, kenapa saya gini, ya akan kelihatan juga secara otomatis karena pandangan kita jernih, tidak lagi stuck di aku. Justru semakin kelihatan juga semua. Dan ketidaksadaran itu ya diobati dengan pendek-pendek tapi sering mengenal fakta bahwa kita bisa sadar. Dan kita adalah kesadaran itu. Bukan aku Andreas sadar. Nggak ada Andreas sadar. Adanya hanya kesadaran. Si Andreas ini pun bisa disadari. Gitu sih. Semoga berkah. Itu itu yang tadi di awal istilahnya Mas Andreas tentang kesadaran organik gitu ya. Betul, betul. Kesadaran organik itu alamiah gitu loh. Jadi ya udah ya alamiah aja. Terus nanti ya ada dorongan yang alamiah juga akan efek sampingnya akan terjadi evolusi yang alamiah tadi. Nggak nggak akan ini contoh-contoh mungkin biar lebih jelas. Saya eh, ibu ya, punya ibu. Nanti ibu tuh kadang-kadang masak tiap hari, kemudian pagi, siang, sore, terus dia mengeluh kayak capek, capek masak tiap hari. Saya bilang, mah nggak usah masak tiap hari. Jadi lepasin aja genggaman itu. Nggak bisa, saya kan seorang ibu ya, pelan-pelan aja sambil rileks. Nanti begitu rileks, tiba-tiba ada pengen masak loh siang atau sore nanti pengen masak. Nah itu ikutin aja. Tapi nggak usah memaksakan harus pagi siang sore gitu. Nah betul ketika rileks, ketika santai, wah kok pengen masak ya siang. Nah demikian masaknya ini sukacita, beda bukan dari kewajiban sebagai seorang ayah dan ibu. Nah, tapi dari satu kealamiahan yang sadar itu. Terus nanti ada pertanyaan, ih kalau gitu saya malas-malesan. Enggak. Kalau kita benar-benar sadar, kita ada semangat yang alamiah, ada semangat yang ingin merespons secara alamiah itu. Bukan responsibility, tapi responsibility. Jadi responsibility itu kemampuan untuk merespon dengan apa adanya. Situasi itu dengan welas asih, dengan pengertian. Dan itu bisa terjadi dengan kita mempraktekkan apa yang Mas Adi sampaikan tadi. Pendek-pendek tapi sering. Sadar, gitu. Ya, itu yang membuat begitu banyak revolusi yang tertuliskan di tahun baru gitu. Ketika di akhir tahun eh, seakan-akan kita tidak bergerak gitu. Karena kita tidak mensyukuri pendek-pendek tapi sering proses yang terjadi. Eh, Atau bagaimana, Mas Adi tadi yang terkait dengan revolusi batin juga dan sebagainya. Iya, bicara tentang resolusi, bicara tentang syukur. Eh, ya syukur itu adalah ya ya esensi batin kita itu selalu bersyukur sebenarnya. Kembali lagi selalu ke sana. Kita adalah rasa syukur yang mendalam. Kita adalah cinta kasih itu sendiri. Kalau udah ketemu di situ selesai sebenarnya. Everything is okay. Resolusi punya resolusi okay, tidak mencapai resolusi kita okay, mencapai juga okay. Jadi nggak ada kondisi yang nggak okay. Karena kita berpijak pada kesadaran yang selalu bersyukur. Segala sesuatu sudah baik adanya. Bahkan harapan kita sudah terjadi di saat ini. Masa lalu kita adanya di saat ini. Nggak ada sesuatu terjadi di luar saat ini. Saat ini adalah segalanya. Dan kita bukanlah entitas yang hidup di saat ini. Kita adalah saat ini itu sendiri. Mungkin sulit menerima apa yang saya katakan tadi. Tapi ajakannya adalah
marilah kita senantiasa mengenali diri kita yang esensial, bukan hanya diri kita yang yang hanya terbatas pada tubuh, pikiran, perasaan, emosi dan sebagainya. Itu hanya bagian-bagian saja. Itu juga diri kita, tetapi yang esensial adalah kesadaran itu sendiri. Sehingga kalau sudah mengenali kesadaran, mau buat resolusi, oke. Tanpa resolusi juga oke. Nanti tinggal lihat aja dorongan alamiahnya mau seperti apa. Nanti tindakannya juga akan mengikuti gitu. Kadang-kadang kita kan mikir-mikir mau bikin ini. Nah itu yang dikatakan maksudnya itu nggak organik gitu. Dorongannya bukan dari alamiahnya diri kita, tapi dari kadang-kadang dorongannya dari ketakutan. Aduh, besok takut nih tahun depan sampai usia segini belum nikah-nikah, berarti harus bikin resolusi tentang menikah, harus ada suami, harus ada istri. Jadi kayak maksa, jadi kurang organik gitu dorongannya. Tapi kayak ada ketakutan. Jadi kita bisa menilai apakah resolusi yang kita buat di tahun depan itu dorongannya itu dari satu ketulusan alamiah atau dari ketakutan-ketakutan pikiran kita. Gitu. Ah, saya takut kurang, makanya saya harus begini. Ketakutan akan kurang, ketakutan akan atau kemarahan, ada kemarahan. Sama saya pengen suksesnya, tapi saya harus sukses supaya mantan saya ngelihat saya menyesal. Nah, gitu kadang-kadang kan juga gitu. Atau saya mau sukses ini karena dorongan alamiah saya ingin berbagi kepada lebih banyak orang. Sama-sama ingin suksesnya, tetapi lihat dorongannya gitu. Pengen membuat orang lain menyesal meninggalkan saya. Saya pengen buktikan kepada orang itu bahwa saya bisa. Dan lain sebagainya kan dorongan yang egosentris. Ya teman-teman kenali apakah resolusi yang saya buat itu didorong oleh kesyukuran di dalam atau ketakutan, kemarahan, dan lain sebagainya. Resolusi is good, tetapi mari kita kenali dorongannya itu dari apa gitu. Dari rasa syukur kah? Dari keinginan untuk menyebarkan keberkahan di dalam diri kita kah? Atau justru untuk mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya supaya ini hidup ini adalah tentang aku. Untuk mengisi semua kekosonganku yang aku nggak dapatkan dari orang tua, yang aku nggak dapatkan dari pasanganku, yang aku nggak dapatkan dari anakku, dan lain sebagainya. Lebih ke situ kah? Atau lebih ke sini? Nah, jadi nanti teman-teman coba lihat resolusinya, daya tariknya itu kemana? Ke sini atau ke situ? Mungkin itu. Ya, mungkin menarik sekali ketika kita berbicara tentang aku adalah ini gitu, karena itu tanah banget gitu. Apa grounding ya, benar-benar menginjak saat ini gitu. Karena beberapa yang saya sukai daripada kesadaran ini terkait dengan psikologi adalah ternyata kasus-kasus mental illness, kasus-kasus terkait dengan psikologi itu karena eh, suka melayang di masa lalu atau di masa depan gitu. Sehingga seakan-akan kita tidak punya pilihan. Padahal hari ini kita mau makan, mau minum air dan atau minum teh aja itu menjadi sesuatu yang kita bisa pilih. Dan ketika kita mensyukuri itu jadi kayak ruang perubahan itu sendiri yang mungkin bisa dibilang tentang evolusi yang organik itu. Seberapa kita sayang, seberapa kita merawat, seberapa kita mm, mengizinkan melihat kemungkinan-kemungkinan apa di balik penyakit itu. Ini juga yang kalau Kak Andreas mau webinar aja eh, kakinya sakit gitu. Kalau saya belum cek, tapi saya sangat tiba-tiba flu, demam gitu. Sebelum tadi, aduh ini gimana, mau siap gitu. Tapi ketika saya lebih fokusnya ke eh, apa yang membuat tubuh saya menjadi lebih kuat dengan apapun yang datang saat ini gitu. Sudut pandang itu membantu untuk eh, menemukan ruang itu. Termasuk ketika beberapa saat lalu saya sakit secara fisik gitu, karena ternyata saat kita eh, bergerak dan kita rutin bergerak, orang yang tidak berolahraga biasa berolahraga gitu, dan ketika saya menekunin yoga dan terutama di power yoga gitu ternyata struktur tubuh ini berubah dan akhirnya ada sakit gitu. Nah, ada banyak orang yang ketika sakit dia melihat itu menjadi seperti ketakutan. Saya juga sempat
berpikir itu, sehingga saya juga kontak ke Kak Andreas, kontak ke Mas Adi, tapi itu jadi sebuah perjalanan buat saya bahwa ada pesan yang mau disampaikan dari tubuh itu. Sehingga saya menemukan salah satu kalimat yang sangat indah, itu adalah chaos is a new beginning. Jadi kadang-kadang ketika kita di masa chaos, kita di masa merasa kayak kita nggak mengenali, itu adalah bahkan sesuatu yang hancur gitu ya. Sebetulnya dengan hancur, dia ada ruang untuk kita memulai sesuatu. Tapi seberapa kita percaya tentang power dan potensi kita, atau kita mau berhenti di sakit itu sebagai alasan untuk tidak bergerak. Kadang-kadang ada sebuah ketidaksadaran itu terjadi karena kita nyaman di situ. Sekalipun itu menyakiti kita. Nah, ketika dia bergeraknya dengan cinta kasih, kan sadar ternyata kita bisa memilih berbeda. Mungkin itu sih yang mau saya tambahkan tentang evolusi yang organik itu ya. Tentang bagaimana kita melihat chaos, kita melihat sesuatu yang dinamis atau kita tidak kenali seakan-akan itu mandek gitu. Itu adalah sebuah panggilan untuk kesempatan-kesempatan baru. Mas Andi, Mas Andre, silahkan mau menambahi. Bagi teman-teman di sini ada 35 orang. Terima kasih masih bergabung sampai sekarang. Silahkan yang mau buka video atau mau sharing atau mau bertanya supaya kita bisa melangkah gitu di 2024 lebih mantap. Ada Mas Adi, ada Mas Andreas yang luar biasa, guru saya, kakak pejalan keajaiban saya. Juga ada beberapa di sini tadi muncul ya yang mungkin bisa berbagi atau menambahkan atau mau bertanya, silahkan. Boleh saya tanya? Halo, boleh saya tanya? Ya, silahkan Mbak Dwi Sunaryati. Nah, iya, ini berkaitan dengan kesadaran ya. Ah, tadi yang disampaikan oleh Mas Adi tadi, klik agak klik gitu dengan saya. Pernah saya itu merasa marah sama orang. Terus tanya, ini punya siapa kan? Kemarin tempo hari yang saya Zoom sama Mbak Intan juga ya, yang ketawa-ketawa itu. Besoknya saya rasakan marah itu, kemudian saya nanya ini marahnya siapa gitu. Terus eh, kalau itu terus muncul gitu, muncul dan ternyata itu bukan punya saya gitu. Itu apa bener kayak gitu yang dimaksudkan Mas Nah, Adi tadi? Ha-ha. Oke, terima kasih Bu Dwi Dwi. Sunaryati. Ha-ha. Baik. Ya, itu juga bisa menjadi salah satu metode. Bila Ibu cocok dengan itu, silakan. Bila memang merasa lebih gampang dengan cara Iya seperti sih, itu, iya. ya. Kemudian bisa menemukan ini marah punya siapa sih, gitu ya. Hmm. Kemudian ditemukan ternyata bukan punya saya, kembalikan. Saya serahkan kembali kepada pemiliknya. Kadang-kadang itu juga bisa kita gunakan sebelum kita beristirahat. Kadang-kadang kita dalam keseharian tuh berinteraksi, memang kita tidak bersentuhan, anggap saja dengan orang lain, tapi kan energi Hmm. dari orang lain Iya, itu kadang-kadang kita tidak sentuhan, dengar kan? cerita aja. Ha. Kadang-kadang kita duduk mendengarin orang cerita aja udah capek sekali. Kadang-kadang ada singgungan-singgungan energi selama kita seharian. Jadi itu juga bisa kita gunakan. Jadi energi-energi yang memang bukan dari kita, saya kembalikan kepada pemiliknya, itu juga bisa menjadi bagian dari teknik untuk rilis emosi lah, dalam saya katakan begitu. Ha. Jadi ketika emosi marah, kalau memang itu bukan miliknya ibu, ya
oh ya ini ternyata ada emosi marah dari orang lain saya rasakan, atau dari ruangan ini baru diisi oleh orang-orang tertentu yang ternyata energinya menempel di sana terus terkena, ya silakan. Kalau memang itu bagian yang cocok, saya kembalikan kepada itu. Tapi kok masih Kamu, ada ya? Masih ada gitu. Masih muncul beberapa kali gitu. oh ya, Ah, ya, apa itu mungkin ada data saya mungkin di masa lalu gitu yang gak ke delete gitu ya? Mungkin ya, apa gitu gitu. Ah, ya. Tentu kan tidak semuanya punya orang tiba-tiba, "Ya, ini jangan punya orang." Ya iya, memang punya ah, saya, jangan-jangan memang punya saya yang nempel itu kok nggak bisa hilang-hilang. Berarti dari iya, saya. Tapi itu khawatirnya gitu. Ah, iya. yang bisa ibu pakai. Tapi ternyata kalau masih nempel, oh ya sudah, kita nggak usah paksakan dia untuk pergi gitu karena belum tentu punyanya orang ya. Jangan-jangan kita salah alamat. Oh ternyata punya punya saya ini ternyata. Saya pikir punya orang lain. Pantes kok nggak pergi-pergi gitu. Iya. Jadi ibu ya artinya yang saya katakan tadi ada nggak sosok yang marah di dalam diri saya. Kalau itu terlalu sulit, kalau memang dia stay di dalam diri ibu, rasa marah itu sebenarnya nggak masalah ibu. Yang masalah itu karena kita nggak suka, karena kita marah sama rasa marah sebenarnya. Betul, Itu yang betul, masalah. betul. Kita marah sama rasa marah, itu masalahnya. Kalau rasa marahnya Oh itu iya sendiri, iya nggak iya iya. masalah. Iya. Yang bikin Oh kita iya iya. menderita karena kita nggak suka sama rasa marah yang ada dalam diri kita. Yang Ah, bikin kita ah. menderita karena kita marah-marah sama rasa marah kita. Coba rasa marahnya, oh kamu ada di dalam diri saya. Oh iya, oke saya dampingi kamu, saya peluk kamu. Kamu adalah bagian dari diri saya. Terima kasih sudah menjaga saya. Untung kamu ada, kalau enggak mungkin orang lain sudah bisa menginjak-injak saya. Saya udah nggak punya harga diri kalau nggak ada kamu. Terima kasih sudah menolong saya, hadir dalam kehidupan saya. Sekarang saya peluk sehingga kapanpun kamu muncul bukan sebagai kemarahan yang brutal, tetapi ketegasan. Nah, kalau Hmm. dia sudah lebih dipeluk, dia akan muncul pada saat yang tepat. Jadi nggak cuma sekedar kita ngedenger ribut langsung kita ngomel-ngomel enggak. Jadi lebih terarah dia karena dia terpeluk oleh kesadaran ibu, terpeluk oleh kesadaran karena sudah lebih ayem dia. Kenapa Ya. ayem? Karena diterima oleh diri kita, diterima sama tuan rumahnya. Yang Oh, yang bikin dia nggak nyaman karena kita marah sama marah. Jadinya menolak dia gitu ya berarti ya ya. wah, kita Oh, berantem. Kita mau mengenyahkan marah. Nah, kita sangka punya orang kok nggak kembali ke orangnya, ternyata orangnya adalah diri kita sendiri, makanya kembali ke kita. Iya, eh, itu menarik karena sebelum ke Mas Andreas ya, yang saya mau share adalah eh, Mas Adi masih ingat ketika buku kita ke Luka Performa Bahagia gitu, pada saat kita masuk ke bab yang performa, itu adalah eh, kita diminta untuk mencari role model lain supaya kita ada data baru. Nah, kadang-kadang kita suka mengulang-ulang data yang sama, eh, tetapi kok dia nggak hilang-hilang gitu. Jadi itu makanya dibilang dengan siapa bergaul, kita lihat dengan siapa bergaul itulah kamu. Buku apa yang kamu baca akan jadi ruangmu. Ah, jadi pahami dengan siapa kita bergaul, kita mengembalikan kita mesti di pattern-pattern itu dan kita menyukai itu gitu. Kayak contohnya pada teman-teman yang kasus anxiety, terus saya tanya, hobinya apa? Film horor. Terus disembuhkan anxiety-nya, dia nonton lagi. Dia bilang anxiety lagi. Berarti kan dia memang menyukai anxiety itu gitu. Nah, pola dan ruang kita ini kita sadarin. Karena itu yang kembali ke tentang Mas Andreas bilang, itu tentang data. Kita menjadi frustasi karena nggak ada data yang baru. Nah, seberapa banyak kita memberi ruang untuk data yang baru? Kalau kita mau berhenti marah-marah, coba melihat orang-orang yang lebih punya ruang terkait dengan kesabaran misalnya. Lawan marah bukan tidak marah. Kalau tidak marah, dia masih marah. Tapi ketika kita tidak memilih marah, mau cinta, mau cinta kasih. Cinta kasih ini apa sih? Kadang-kadang kita nggak tahu loh bentuknya itu. Itu yang kemarin banyak juga saya temukan gitu, bagian-bagian di buku Inner Child saya yang Mas Adi akhirnya membantu untuk kita berduet di situ gitu karena saya tidak melihat
bentukan lain daripada yang saya ingin ubah daripada evolusi itu gitu. Jadi kalau misalnya saya mau berevolusi, persis kayak kita mau menggambar. Ketika kita mau menggambar, kalau gambarnya sama gitu ya. Contohnya sepele. Di sini semua pertanyaan yang selalu ada adalah ketika kita berbicara tentang gambar gunung, apa yang keluar? Gunung dua, jalannya di tengah. Iya, betul. Mesti gitu. Iya, dan ya, ya sama seperti itu gitu. Ketika tidak ada ruang untuk gambar-gambar gunung yang lain, kita pikir gunung juga cuma seperti itu. Silakan, Mas Andreas. Eh, Mungkin kita sekitar 10 menit lagi akan mengakhiri dan memberikan banyak tips ya untuk di 2024. Silakan, Mas Andreas. Ya, mungkin untuk mensummary apa yang tadi disampaikan Kak Intan, Mas Adi, dan luar biasa sekali itu, ada satu praktek yang saya sendiri sangat terberkati, namanya praktek memergoki, atau praktek bahasa Jawa ngunangi. Ngunangi, memergoki, atau mendapati. Jadi praktek memergoki ini tuh sudah praktek yang sangat luar biasa. Semua yang bisa kita pergoki itu ya, itu adalah data-data tadi. Jadi caranya misalnya tadi ada rasa marah, ada ini. Ya pergoki aja kayak, ayo saya dengan humor ya, dengan humor tuh maksudnya kayak bukan dengan wah kita pergoki dengan kemarahan juga. Ada kemarahan juga kita pergoki kayak, ayo kita notice, notice tuh kita tandai kayak, oke, ya halo. Atau bahasa mungkin yang lebih ekstrovert kita sapa, halo. Nah, kita konangi, kita pergoki, kita tandai kayak, halo. Nah itu, oh kok belum hilang? Tandai aja, oh belum hilang. Ya, halo belum hilang. Aduh, tapi kan pengen hilang. Tanda itu. Belum hilang tapi pengen hilang. Berarti ada satu perlawanan di situ. Sebel, nggak hilang-hilang. Tandai, wah berarti sebel. Ketika kita memergoki itu, terus kita pergoki pendek-pendek. Semua kita pergoki. Semua kita konangi. Konangi itu kayak, halo, kita lihat. Terus, itu juga akan semua rontok. Rontok, 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 rontok. Dan nanti tersisa ya ke arah yang Mas Adi juga sudah sampaikan, esensi diri ya, itu adalah siapa yang memergoki. Tadi semua sudah dipergoki, siapa yang memergoki. Nah, begitu kita mencari si yang memergoki ini, kita tidak mendapati bentuk apapun, seperti ruang, kesadaran yang luas, beristirahat di sana. Nah, tapi apapun yang masih berbentuk bisa kita pergoki. Dan praktek memergoki ini sudah satu penyembuhan sendiri. Ya. Kita melihat betapa kita tuh hanyut, kita melihat betapa kita itu terkondisi. Disitulah begitu kita mergoki, justru ada tandai deh, ada satu kebebasan dari keterkondisian itu. Ya, seperti itu. Justru dengan kita mengenali itu, kebebasan itu makin terkenali. Daripada kita nggak tahu, tapi sebenarnya di dalam itu bergejolaknya luar biasa. Jadi banyak orang belajar pengembangan hati atau pengolahan batin ini merasa bahwa ketika dia belajar, kemudian dia malah menemukan bahwa hatinya itu begitu keruh. Nah, itu sebenarnya kabar baik. Karena seperti danau, kita berhasil untuk melihat keseluruhan danaunya. Tadinya sebenarnya ada, tapi cuma nggak kita sadari, nggak kita pergoki. Dan ketika kita pergoki itu proses penyembuhan yang luar biasa. Kira-kira seperti itu. Ketika keluar kata memergoi gitu ya, tiba-tiba muncul kata beriringan yang aku bilang tiba-tiba muncul dari saya ya Kak Andreas. Itu tentang malu gitu ya. Jadi rasa malu atau rasa apapun itu yang akhirnya membuat pilihan evolusi organik itu. Iya, tapi rasa malu juga dipergoki juga. Jadi rasa malu juga dipergoki dan nanti evolusi organik itu akan beda-beda. Contohnya untuk orang-orang seperti istri saya atau mungkin juga beberapa banyak orang lain adalah melihat konsekuensi sebab akibat.
yang oh sebab akibatnya seperti ini kelihatan. Baru ada arah hati atau istilah Kak Intan ada pilihan karena melihat berbagai konsekuensi itu ke arah tertentu yang baik. Nah, kalau untuk orang-orang seperti saya itu mungkin konsekuensi iya tapi lebih ke arah rasa hati. Kok kayak terdorong ini dari dalam kok pengen ke kanan. Nah, gitu. Jadi ada kayaknya Kak Intan lebih kayak yang itu juga ya. Jadi tiba-tiba muncul. Nah, gitu. Dan kemunculan itu terjadi secara alamiah. Jadi antara dari luar ke dalam atau dari dalam keluar. Iya, ada satu titik jenuh ya, atau eh, menikmati kecanduan penderitaan, istilahnya kayak gitu. Betul. Betul. Kadang-kadang apa ya, ketika kita, aku suka sih dengan kata memergok itu, kayak saya langsung langsung terkoneksi dengan sesuatu yang viral gitu, langsung kayaknya kayak kayak menangkap basah kayak anu gitu. Tapi maksudnya kalau memang eh, sudah begitu pun itu masih asik ya biarkan aja gitu kan. Ya memang ternyata ada suatu kecanduan yang yang kita bisa bisa sadari dulu sampai sampai bosan sendiri gitu ya. Atau gimana Mas Adi? Mungkin bisa menambahkan. Iya, baik kaitannya sama memergoki ya. Iya, ini bahasa yang sangat sederhana dan mudah-mudahan bisa dipahami banyak orang. Jadi ya berlatih kesadaran terus awal-awalnya mungkin saya tahu yang dimaksud Mas Andreas bukan seperti itu. Tapi awal-awalnya tuh kayak polisi, ayo mana kemana, tegang kan, penuh ketegangan gitu loh kayak polisi yang mau pergoki maling ngintip-ngintip, nah lo di sini, nah tak pergoki, yang dipergoki malah kabur. Tapi nggak apa-apa dilalui aja fase-fase memergoki yang seperti itu. Tapi nanti seiring berjalannya waktu memergokinya lebih lebih santai gitu. Seperti seorang kakek yang lagi ngelihat anak-anak atau cucunya lagi lari-larian gitu. Ya dilihat aja gitu tanpa tendensi yang khawatir, cemas, oh nanti gimana gitu. Ya diketahui semuanya dan diketahui bahwa nanti dia akan kembali ke orang saya ini kakeknya gitu. Pikiran, perasaan dan lain-lain gitu. Jadi bukan seperti yang policeman, oh ini salah, ini benar gitu. Awal-awalnya mungkin rasa-rasanya seperti itu karena masih menggunakan pikiran untuk menyoroti siapa yang lewat, siapa yang lagi pikiran mana ini, perasaan apa ini, kayak tajam sekali gitu, analisis begitu. Tapi lama-lama nanti mulai lebih santai, jadi teruslah berlatih pendek-pendek namun sering. Betul. Justru kekuatan memergoki yang sejati itu muncul ketika kita memergoki dengan santai dan apa adanya, welas asih itu. Itu kekuatan yang sebenarnya baru mantap. Tapi ya apapun itu sadari aja dilalui itu proses-prosesnya memang seperti itu. Ya, kita mau tutup ya. Jadi kayak kesadaran baru apa di 2023 yang Mas Andreas sama Mas Adi temukan gitu ya. Yang yang kira-kira ini asik nih di amplify ke 2024 gitu. Supaya kita bisa, kayaknya kalau sesuatu itu masih ruang itu kan kayak kayak pikiran ini masih lebih suka dengan sebuah contoh gitu atau sebuah, nah mungkin bisa menutup dengan sebuah inspirasi terkait dengan itu. Silakan Mas Adi atau Mas Andreas dulu. Mungkin uh, dengan hadir sebagai kesadaran, everything is new. Tadi kan kesadaran baru ya. Jadi semakin teman-teman hadir sebagai kesadaran, segala sesuatunya selalu baru. Tapi semakin sering kita hadir sebagai pikiran, segala sesuatu tampak usang, jenuh, mandek. Tapi semakin kita kenali diri kita yang adalah kesadaran, semuanya baru.
orang yang setiap hari kita lihat, bahkan istri kita, pasangan kita, orang tua kita, kelihatannya itu-itu aja. Tetapi kalau kita hidup sebagai kesadaran, dia berubah, dia baru. Setiap saat selalu baru bagi kesadaran. Hidup sebagai kesadaran, hidup dalam keajaiban. Jadi tahun berganti, hari berganti, dan lain sebagainya, detik berganti. Kesadaran selalu baru. Melihat kehidupan itu baru. Saya dan kehidupan itu ya satu. Baru itu yang bisa saya ucapkan. Silakan Mas Andreas, mungkin saya nanti ada sesuatu yang bisa saya tambah. Ya, saya setuju dengan Mas Adi. Memang ya paling penting dan senantiasa bahkan sampai meninggal yang paling penting adalah itu. Ya. Tapi kalau memang pikiran butuh contoh atau butuh satu pura-pura satu kayak kata-kata yang keluar, saya tadi berkata, ayo pura-pura apa nih? Ya, muncul kata-kata kalau bahasa asli yang keluar itu co-emerging. Co-emerging itu kalau bahasa Indonesianya muncul bersama atau menari bersama. Kayak gini loh, muncul bersama kayak jreng. Jadi ketika kita juga melaksanakan apa yang dikatakan Mas Adi tadi, kita makin melihat bahwa fenomena itu merupakan tarian bersama, muncul bersama kayak jreng. Jreng ini misalnya kaos ini adalah muncul bersama dari kain, tenun, penjahit, pabrik. Mata ini muncul bersama dari sel, atom. Semua adalah tarian yang muncul bersama. Seperti hologram, seperti ombak-ombak dalam laut, seperti awan dan langit. Sesuatu yang muncul bersama. Jreng. Jreng inilah sebenarnya daya hidup kita. Apa yang mau kita jrengkan di dalam 2024 ini, dan nggak usah kaku-kaku, biarkan apa adanya. Nggak usah langsung banyak juga, mungkin 50% tipe orang juga nggak perlu mengkonsepkan itu. Tapi pertanyakan aja tanpa perlu kita jawab. Apa yang mau kita jrengkan? Atau bagaimana sesuatu itu akan jreng. Jreng itu dalam arti muncul bersama, menari bersama, mewujud bersama. Dan sebenarnya tanpa kita tanyain gitu, semua memang sudah muncul bersama. Sebagai sebab akibat bergantungan, seperti tembok ini muncul bersama dengan semen, tanah, seperti pipi ini muncul bersama dengan ayah, ibu, kakek, nenek, leluhur, semuanya. Dan ya, lihat semuanya sebagai tarian bersama, co-emergence, perwujudan bersama. Dan siapa yang menjadi basis, siapa yang menyadari semua perwujudan yang bersama itu. Tidak bisa dilihat bentuknya, sadar, beristirahat di sana. Kamu adalah itu. Kira-kira seperti itu. Wow, luas banget gitu kan. Seperti mungkin lebih ke jatuh cinta gitu ya. Bisa nggak Mas Andreas bilang ya, kayak kita tuh kayak jatuh cinta gitu. Kalau jatuh cinta aja tuh istilahnya tai kucing aja rasa coklat gitu. Ada istilah kayak gitu kan. Ada istilah yang wow, apa yang kita bisa temukan? Kita melihat sebagaimana adanya itu dengan rasa yang besar, rasa yang tadi dirasakan gitu. Sehingga ada suatu rasa rasa yang menggelegar gitu ya. Yang memberikan ruang batin kita kemungkinan-kemungkinan baru gitu. Kayak persis kayak misalnya kita dekat orang gitu, ketika orang itu eh, space-nya sangat luas, menggelegar, yang tadi banyak istilah dari Kak Andreas yang tentang ya apa ya, eh, ya sebagaimana adanya gitu, dan mengakui itu gitu, itu jadi kayak kayak sesuatu yang indah. Itu yang istilahnya Kak Andreas sering berkata dengan beautiful. Betul, betul, betul. Berkah, berkah, beautiful, itu maksudnya itu. Oke, Mas Adi masih mau menambahkan? Cukup, Pak Intan. Oke, oke. Mas Andreas masih mau menambahkan lagi?
Nggak ada sih, tapi ya mungkin doa aja semoga teman-teman semua di sini diberikan berkah untuk melihat semua pengalaman sebagai tarian yang muncul bersama seperti hologram dan melihat subjek atau aku atau saya yang menyadari sebagai keluasan yang tak berbatas yang seperti Mas Adi katakan. Amin. Ya, dan izinkan malam ini kita bisa tidur dalam space yang tidak terbatas. Terima kasih bagi semua yang sudah hadir. Terima kasih banget buat Mas Andreas, buat Mas Adi untuk waktunya. Bagi teman-teman yang ingin merenungkan kembali atau mendengar kembali tentang tarian bersama yang kita rasakan atau kita siapkan untuk di 2024 dengan semua keindahannya, teman-teman bisa nanti saya akan upload ke YouTube rekaman ini dan kita akan bagikan bersama. Baik, terima kasih buat semua, Mas Andreas, Mas Adi, dan teman-teman yang sudah bergabung. Ada beberapa guru-guru di sini yang saya nggak bisa sebutkan satu persatu juga. Terima kasih untuk sumbangan energinya, terima kasih untuk kehadirannya juga. Semoga banyak berkah yang seperti Mas Andreas bilang, banyak beautiful yang kita bisa pilih di tahun 2020. Selamat malam, selamat beristirahat. Saya izin untuk menutup. Terima kasih. Terima kasih Bu Intan. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mbak Intan, Mas Andreas. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mas.